Ustazah Isti'atul Makrifah. Monggo Ustazah. Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada yang gak kebagian lagi jilbabnya. Siapa? Sebelah kamu tadi takut malu. Ternyata mau juga. Iya kan? Tenang Bu, nanti ada kuren. Dari Bayu malah Bayu ya. Payah banget dah. Yang lain pada dikasih, yang sampingnya enggak sendiri. Aduh, Masya Allah. Ya Allah, Bu Siti. Baik ibu-ibu. Masih ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat walafiat. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Bahagia ya Bu ya? Bahagia jilbab baru. Alhamdulillah. Dan puisi belum. Alhamdulillah. Gratis lagi. Nah, yang penting itu. Sekarang mereknya apa Bu? Casio. Ya. Alhamdulillah masih dalam suasana halal bihalal dan memang temanya halal bihalal kata Bu Siti. Ya, jadi hari ini kita bahas ayat lain ya Bu ya. Kalau biasanya kita bahas juz amma, ya hari ini kita bahas yang lainnya, yang khusus untuk kondisi kita sekarang. Ya, ibu-ibu masih ingat waktu kita menjelang Ramadan? Ya, kita selalu diingatkan sama guru-guru kita. Ayat pertama ketika kita mau puasa, yang diingatkan itu adalah surat Al-Baqarah ya Bu ya. Ayat berapa Bu? Iya, 183. Kalau Ibu cermati 183 di surat Al-Baqarah itu ujungnya adalah harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, betul? Ya, apa ujungnya bilangnya? La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, sudah belum kita menjadi orang yang bertakwa Bu? Selesai Ramadan kemarin, berapa hari kita Ramadan? 29 hari, 30 hari, ya kan? Berapa kemarin kita berapa hari? 29 hari ya? Saya 30. Ada yang 30, ada yang 29 hari. 30. Ya. Awal. Kita alhamdulillah, insya Allah ini insya Allah ya Bu ya. Kalau tadi kita simak ada yang khatamnya 2 kali, ada yang khatamnya 3 kali, ada yang khatamnya 1 kali, khatam Al-Qur'annya. Alhamdulillah, disyukuri semuanya, betul? Ya, artinya insya Allah puasa 29 sampai 30 hari, setiap malam taraweh, siangnya sambil menahan lapar baca Quran, ngaji, masih terus ibadah. Itu insya Allah yang menjadikan hubungan kita sama Allah baik-baik saja, betul? Ya. Hubungan kita sama Allah lagi baik-baik saja insya Allah, betul nggak Bu? Ya, selama bulan Ramadan, Masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan kita adalah orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirahnya, ya, ampunannya, ya, dan semua rahmat kebaikan yang Allah janjikan di bulan Ramadan mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Ya, dapat nggak Bu Lailatul Qadar? Dapat nggak Lailatul Qadar? Kira-kira malam Lailatul Qadar Ibu lagi ngapain gitu? Ya, ya mudah-mudahan dapatlah. Kalau saya husnudzon Bu, kita semuanya insya Allah husnudzon. Disampaikan kita kepada Ramadan, mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan anugerah kepada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya, la'allakum tattaqun, kembali lagi tadi yang disampaikan. Semoga kita semuanya atau mudah-mudahan kalian semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tadi disampaikan kalau ukuran orang bertakwa itu adalah keimanan kita, maka insya Allah keimanan kita ini lagi baik-baik saja, insya Allah. Ya Bu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kita ukur diri kita dengan karakter yang lain, ya Bu ya, yang bagaimana nanti hubungannya banyak kepada orang lain. Ya, maka kita kasih nilai nanti diri kita sendiri, jangan orang lain. Selalu saya mengatakan kalau kita lagi membahas tentang ya bagaimana diri, bagaimana ya keadaan jiwa, bagaimana hati kita, bagaimana keimanan kita, seperti apa levelnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kacanya diarahkan ke siapa Bu? Kita, diri sendiri. Jangan ngarahin kaca ke yang lain. Jangan ingat apa? Nama orang lain, yang diingat nama kita sendiri, ya. Mari kita buka sama-sama di surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat yang sangat indah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Perhatikan Bu. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semuanya. Bersegera dalam apa Bu? Ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi kalau kita minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala itu Bu, harus cepat. Maksudnya gimana? Bersegera. Jangan malas, jangan letoy, jangan apa? Ya, kelelet. Gitu. Nah, ini menuju kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dalam hal ya Bu ya, beribadah, dalam hal kebaikan itu surah bisurah, bersegera. Begitu Bu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kepada apa? Kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Karena Allah sudah menyiapkan surga, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Disiapkan untuk lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Nah, ini nyambung sama ayat yang tadi disampaikan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini nanti disebutkan siapa sih tattaqun yang dimaksud. Secara umum diawali dengan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, bersegera untuk apa Bu? Dalam ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin disampaikan rugi, kata Rasulullah kan begitu ya Bu ya. Celaka kalau ada orang dikasih dia rizki bisa ketemu dengan Ramadan, tapi dia keluar dari bulan Ramadan tidak termasuk sebagai orang yang dikasih maghfirah sama Allah. Masya Allah. Maka kita bermohon banget tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemarin ini kita termasuk yang mendapatkan maghfirahnya. Maka bisa terlihat tuh
dari bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguh atau tidak, kan begitu. Ya ibadahnya banyak banget alhamdulillah. Tapi kita merasa begini. Ini Bu, kalau lagi ditanyain sama guru kita, tadi ditanya sama Bu Siti, Bu, siapa yang khatamnya 4 kali? Kayaknya tadi nggak ada yang angkat tangan gitu ya. Ya. Tapi yang 3 kali ada alhamdulillah angkat tangan. Yang 2 kali alhamdulillah ada yang angkat tangan. 1 kali ada yang angkat tangan, ya kan? Yang tidak angkat tangan, yang tidak khatam. Nauzubillahi min dzalik. Ada Bu yang nggak khatam Quran di bulan Ramadan. Ya Allah, gitu ya Bu ya. Kalau Ramadan saja tidak mampu membuat kita khatam Al-Quran, mau bulan apa lagi yang membuat kita bersemangat harusnya untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Betul nggak Bu? Ya, Masya Allah. Ya, Bu jangan merasa males nih ngaji pertama, nanti pasti ditanya deh sama Bu Siti. Ya kan? Siapa yang khatam Quran? Emang kenapa kalau khatamnya cuma sekali? Jangan bilang begitu Bu. Harusnya kita punya motivasi besar. Ketika kita ketemu sama teman kita merasa ketika belum ketemu sama temen nih, kita sudah merasa, ya Allah alhamdulillah keren banget nih aku udah khatam 1 kali. Keren nih, gitu kan. Kalau kita sendiri di rumah begitu, bener apa enggak tuh? Ya, begitu sama temen kita ketemu, ya ternyata itu temen yang kita rasa dia kan lebih sibuk daripada kita. Kita anaknya cuma 1, dia anaknya 10, ya kan? Anak 10, ya kan? Anak 10 bisa khatam 2 kali, kaget kita, betul nggak Bu? Ya Allah, dia lebih sibuk daripada saya, tapi kenapa bisa khatamnya lebih dari saya? Kan jadi motivasi, betul nggak? Betul nggak Bu? Nanti begitu juga yang khatam 2 kali, Masya Allah, ternyata ada ya yang khatamnya lebih banyak daripada saya, padahal saya nggak terlalu sibuk, kan jadi motivasi, betul nggak Bu? Ya, begitu juga yang 3 kali, Masya Allah, ternyata ada yang lebih daripada saya, jadi itu dijadikan motivasi. Gunanya buat apa? Masya Allah, ya Allah, ternyata saya pikir saya udah luar biasa ibadahnya di bulan Ramadan ini. Ya, begitu ketemu sama teman-teman saya, ternyata ada yang lebih luar biasa lagi. Paham Bu? Jadi akhirnya bagaimana Bu? Termotivasi. Jadikan ini doa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan yang akan datang, semoga bisa lebih baik lagi, bisa tambah baik lagi ibadahnya, bisa lebih banyak lagi ibadahnya. Kan begitu? Betul nggak Bu? Coba kalau kita nggak ketemu sama teman-teman kita nggak tahu, kita nggak hadir nih di majelis sekarang, nggak tahu kalau ada teman kita yang bisa khatam sampai 3 kali, Masya Allah, lebih lagi, ya kan? Kita udah merasa tuh khatam 1 kali, 2 kali udah merasa paling hebat. Kalau di rumah aja, tidur-tiduran aja, betul nggak? Ya, begitu kita ketemu sama teman-teman kita, Masya Allah. Jadi ketika kita lihat teman-teman kita bisa lebih baik, bisa lebih banyak, bisa lebih keren ibadahnya, maka kita angkat tangan kita iri dengan orang-orang yang seperti itu, bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan berikutnya Engkau pertemukan aku lagi dengan Ramadan, maka insya Allah ya Allah, aku berniat untuk menjadi lebih baik lagi dalam ibadah. Sehatkan, kuatkan, mampukan ya Allah. Begitu nggak kira-kira? Ya, jadi udah mulai punya motivasi untuk ketemu sama Ramadan yang akan datang. Ya Bu ya, jadi jangan merasa ngapain sih ditanya-tanya. Ya kan kadang-kadang ada Bu yang begitu. Ya, nanti nggak malu mau jawab, nggak usah malu. Kita mah insya Allah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Kemudian apa sih kriteria la'allakum tatakun di ayat ini? Ya lanjutannya di apa namanya Bu? Di syarah
ayat 133. Uiddat lil muttaqin. Disyarah dengan ayat berikutnya 134. Saya mau bawakan tapi secara cepat saja, jadi kajiannya secara umum, enggak dipretelin satu-satu gitu ya Bu ya, biar enggak terlalu mumet. Ibunya maklum sudah jelita atau sudah lewat jelita, Lewat. ya kan? Ya. Dijelaskan di ayat berikutnya 134. Satu, perhatiin. Orang yang muttaqin itu alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra. Orang yang punya karakter atau mental senang memberi. Waduh, samping saya nih. Iya. Ya kan? Memberi apa Bu? Memberi itu menjadi tabiat dia. Sampai dia yunfiqunanya, berinfak itu ya, dia walaupun dalam kondisi lapang maupun sempit, apalagi dalam kondisi lapang sempit pun ya kan, tidak ada suatu yang menghalangi dia untuk memberi. Masya Allah Bu, kalau kita dalam kondisi lapang enaklah kita ngasih, betul nggak Bu? Kita sedekah, kita infak, wong punya, benar apa benar itu ya? Misalnya kita butuhnya cuma 10.000, punya duitnya misalnya sampai 100.000, lah yang 90.000 udah nggak butuh kita, dikasih-kasihin sama orang lain mah nggak berasa, betul nggak Bu? Iya kan? Nggak berasa. Lah kalau kita butuhnya 100.000, punyanya cuma 20.000 loh, bener nggak Bu? Kok dikasih kencelengan suruh infak loh? Ini tetap dia ngasih, tetap dia mengeluarkan duitnya. Ini kategori orang yang muttaqin. Jadi emang memberi, berinfak, sedekah itu mental dia, kebiasaan dia. Keren gak Bu orang muttaqin itu? Ya kan? Dah ada gak nih pribadi ini di diri kita? Ya kan? Nih nanti ibu nilai diri sendiri ya Bu ya. Jangan nilai orang lain. Sama dengan yang ngomong juga gitu. Nilai diri sendiri, bukan nilai yang lain, bukan nilaiin jamaah, bukan. Ya Bu ya. Nanti coba Bu, nomor 1 tadi apa judulnya? Kriteria al-muttaqin di ayat ini ya, memiliki mental memberi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kira-kira kasih sama dengan nilainya berapa? Kita sendiri, ya kan? Kita sendiri nilainya berapa? Dari angka 5 sampai angka berapa tuh? Sampai angka 9 lah ya. Itu kira-kira kita angkanya berapa? Ya Bu ya? Itu nomor 1, nggak usah dikasih tahu Bu, nggak usah dikasih tahu sampingnya, tutupin, kasih nilai sendiri di diri sendiri, ya, tutupin. Kemudian nomor 2 apa tuh? Wal kadhiminal ghaidh. Ya Allah, orang yang mampu menahan amarah, emosi, betul ya Bu? Ini kadang-kadang kalau untuk perempuan ini sulit banget, apalagi ibu-ibu. Ya kan? Ini yang ngomong ibu-ibu bukan? Ibu. Berarti termasuknya termasuk wal kadhiminal ghaidh. Bisa marah, boleh marah, tapi ditahan. Dia maunya tidak marah. Nah ini kan luar biasa, betul gak? Apalagi kalau tanggal 20 sampai tanggal 30. Kalau ini tanggal berapa nih kayaknya? Nah ini kayaknya tanggal-tanggal bahagia nih, makanya wajahnya ketawa semuanya senyum. Nggak ada yang marah-marah tanggal ini. Tanggal 5, tanggal berapa? Tanggal 6. Oh masih muda. Ya. Kalau tanggal muda ibu-ibu marah tuh kebangetan Bu, kebangetan, bener gak? Tapi bukan berarti tanggal tua boleh marah Bu. Ya ini. Ya, di dalam ayat ini kriteria muttaqin itu nomor 2 apa tadi Bu? Menahan amarah. Menahan amarah. Maka kata Rasulullah, kalau pengen marah apa Bu? Diam, falyasmut. Pengen marah malah disuruh diam. Marah yang paling elegan itu diam.
Ya, berarti saya boleh dong Bu ngediemin tetangga saya yang saya marahin. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, dalam hukum fikihnya boleh, tapi ada maksimalnya. Maksimal hari kita ngediemin itu untuk kasih pelajaran. Karena saking naudzubilahnya ini luar biasa tetangga, ya kan? Tetangga ini julidnya bin pokoknya wes luar biasa, subhanallah gitu ya. Wes julid, kikir, lemes, apalagi Bu. Ya. Tapi kayaknya nggak ada modelan begini di sini, nggak ada kan? Orang pada ngaji semuanya gitu kan? Ya masya Allah gitu. Kalau ada yang seperti itu untuk memberikan, Ibu ya, untuk memberikan pelajaran kepada dia, boleh kita ngediamin, nggak usah berantem, nggak usah emosi, ya Bu ya, nggak usah gedubrak langsung berantem, apalagi sampai jambak-jambakan, pukul-pukulan, adu mulut, wes nggak zaman Bu, ya kan, nggak zaman, kayak sinetron aja. Sekarang juga nggak zamannya sinetron ya Bu ya. Diem marah, kalau marah diem, ya diem untuk memberikan pelajaran. Ya, maksimal boleh ngediemin berapa lama Bu? 3 hari, jangan lama-lama. Ya Bu ya, jangan lama-lama. Ada itu yang lagi viral kemarin. Ya, saudara sama saudara nggak omongan sampai 5 tahun. Ada ya? Ada tuh di sono, di sini nggak ada. Lebih parah lagi, suami sama istri nggak omongan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Saya pernah ketemu orang itu begitu. Ya Allah, kok bisa gitu ya? Nah itu nggak perlu ditiru Bu, dan tidak untuk ditiru. Ngediemin, bahkan suami itu kalau mau ngediemin istri dalam rangka dididik, karena istrinya itu misalnya cerewet, suka marah, nggak pernah bersyukur. Nah ini istrinya siapa nih yang kayak gini? Ya Allah, musibah banget ini ada suami punya istri kayak gini gitu ya. Semua dikomentarin, nggak pernah bersyukur. Suaminya pulang dapat rezeki berapapun itu nggak pernah disyukurin. Tapi yang ada malah diomelin suami. Kok cuman segini sih Pak? Ya Allah Pak. Ya kan? Ngebikinin kopi gedubrak, ngaduknya naruh gelasnya prang gitu. Ya Allah. Ada yang begitu Bu? Gak ada ya. Di sini gak ada, alhamdulillah. Ya Allah. Terus kemudian apa? Bu, 3 hari doang nih kalau ada suami ngediemin istri, ya Bu ya. Itu minimal maksimal 3 hari. Ya, maksimal 3 hari. Yang lainnya juga begitu. Ibu kalau punya tetangga, punya saudara, ya, kalau misalnya mau kasih pelajaran, maka apa Bu? Marahnya boleh diem, maksimal diemin 3 hari. Kalau belum 3 hari, tiba-tiba yang kita diemin datang kucuk-kucuk sama kita. Pesawat lewat. Ya, kucuk-kucuk datang sama kita belum 3 hari misalnya. Ibu maafkan nggak? Minta ampun, dia minta maaf. Ibu maafin nggak? Nah, masuk kategori yang ke berapa tadi? Ke-3 berarti. Apa tuh? Wal afina 'anil nas. Ini orang muttaqin punya kriteria, dia mudah memaafkan orang lain. Masya Allah. Jadi nggak nyimpen penyakit di dalam dadanya, nggak nyimpen apa Bu? Sakit hati. Nggak nyimpen, namanya juga sakit hati. Penyakit nggak tuh? Penyakit kan? Gondok. Sakit hati gara-gara gondok sama tetangga. Ya kan? Sebel aku sakit bener hati aku. Hatinya sakit ya Bu? Ya, orang yang wal afina 'anil nas itu dia tidak menyimpan penyakit di hatinya. Lapang. Kalau ada orang minta maaf, yuk maafin ya. Tadi nggak sengaja. Iya udah aku maafin. Gitu. Maafnya, kasih maafnya bener-bener kasih maaf. Bukan
cuman sekedar di bibir. Kata orang Jawa, abang-abang lambe. Ngerti Bu? Ya. Abang-abang lambe maksudnya apa? Cuman di bibir doang maaf. Nanti begitu orangnya pergi, mani mati ya gue bakal. Ada yang begitu Bu. Itu yang menjadikan akhirnya penyakit-penyakit segala rupa menghinggapi diri kita. Coba jadi orang yang Masya Allah ya. Apa sih urusan kita sama mereka? Apa sih urusan kita sama saudara kita? Apa sih urusan kita sama tetangga kita? Betul gak Bu? Paling urusan dunia aja, ya kan? Apa yang menjadikan penyebab sampai pada urusan dunia saja kita berat untuk memaafkan saudara kita? Ibu gak pengen masuk surga? Salah satu amalan ahli surga itu wal afina aninas, gampang maafin orang. Ada sahabat kucul ya kan lewat, kata Rasulullah, ini ahli surga. Ya kan? Sudah dengar semua hadisnya, sudah sering diulang-ulang, betul kan? Ya. Apa ternyata ketika dicari amalnya itu simple Bu. Ibadahnya sama saja dengan yang lain. Ya kan? Keimanannya sama saja dengan yang lain. Tapi ada satu amalan yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Apa itu? Setiap mau tidur, ya kan? Beliau selalu memaafkan orang yang bersalah dan mendolimi dia pada hari itu. Semuanya dimaafin. Masya Allah. Ternyata itu bisa menjadikan amalan ya yang menjadi wasilah dia masuk surga. Ya. Makanya kita nih kan nggak tahu Bu, amalan mana yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah mengizinkan kita masuk ke dalam surganya, betul nggak? Ya. Kalau ada, oh itu di situ amalannya begini, itu di situ amalannya begini, ini sahabat ini amalannya begini. Kalau kita bisa tirulah, betul nggak Bu? Kira-kira butuh modal nggak itu Bu? Maafin orang, butuh modal nggak Bu? Enggak loh. Ya kan? Tapi ada Bu, orang sudah dimintain maaf berkali-kali, tetap pintunya dikunci, pagernya digembok. Tuh kalau ada si Ano datang gembok tuh pagar, jangan dibukain pintunya. Kenapa? Paling dia mau minta maaf. Ya Allah. Emang kenapa Bu kalau mau minta maaf? Gak sudi aku maafin. Ada yang seperti itu Bu. Sekarang alhamdulillah saya sudah gak pernah lagi dengar ada jamaah curhat tentang masalah ini. Beberapa tahun yang lalu gitu kan, ya masih ada yang curhat, Ustazah saya tuh udah bolak-balik loh minta maaf sama dia, kan bukan urusan saya ya. Urusan Bu tetap, ya kan? Rayulah bagaimana dia supaya maafin kita, kan begitu? Rayulah bagaimana supaya dia maafin ibu gitu. Ya, tapi yang kebangetan ini, yang dimintai maaf, betul ya Bu ya? Sudah dirayu, masa betul-betul terkunci hatinya, sedemikiankah? Ya Bu ya? Masya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyulitkan urusan siapa? Saudara kita. Ya, nggak usah Bu urusan sampai ke hari kiamat, sampai ke akhirat tuh nggak usah. Nggak usah, kalau bisa kita nggak usah punya urusan sama saudara kita, sama teman kita, sama tetangga kita, sampai nanti di hari kiamat tuh nggak usah. Karena kita ngurusin diri kita sendiri nih, urusan dosa kita sendiri nih sama Allah nih, udah ribet, betul gak? Udah Masya Allah Subhanallah, kita nggak ngerti nih, ya kan? Urusan kita sama Allah nanti gimana? Jangan ditambah-tambah lagi sama urusan orang-orang yang seharusnya mudah kita selesaikan di dunia. Maka jadilah orang yang memiliki hati yang lembut, gampang memaafkan. Begitu. Ternyata ada di kriteria orang yang muttaqin. Ya, apa tadi? Wal 'afina 'anil nas. Di akhir ayat 134 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti Allah pengen orang yang muttaqin itu orang yang
dia tabiatnya, kebiasaannya adalah orang yang gemar berbuat baik. Karena ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah bilang, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai, sangat mencintai orang yang senantiasa berbuat baik. Masya Allah. Bersedekah, infak, mengeluarkan harta itu kebaikan. Ya Bu ya, menahan hawa nafsu, ya kan, untuk tidak marah, menahan emosi itu kebaikan. Kemudian apalagi tadi, memaafkan saudara, memaafkan orang yang berbuat salah sama kita itu kebaikan. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Maka jadikan tabiat kita, ya Bu, kebiasaan kita itu diwarnai dengan apa Bu? Senantiasa kebaikan. Terus gitu. Ya, terus kebaikan. Kalau ada kebaikan di sana, kalau kita bisa melakukannya, kita upayakan untuk mengerjakannya. Itulah orang yang muttaqin. Masih ada lagi, satu lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, ini yang terakhir kriterianya. Masalahnya begini, kita ini kan manusia, betul Bu? Ini tadi kriterianya Masya Allah ringan diucapkan, tapi kalau kita mau mengerjakan luar biasa perjuangannya. Betul apa betul Bu? Betul apa betul? Ya kan, kayaknya yang hidup cuma 10 orang. Yang nyangkut. Ya, Masya Allah, memaafkan orang itu nggak mudah, apalagi ketika dia nyakitinya betul-betul sakit banget. Bener nggak Bu? Nah, ya kan? Apalagi kalau begitu gitu kan, ya Allah gitu. Kalau nggak betul-betul punya jiwa yang sangat luas, ya Bu ya, kesabaran yang sangat luas, jiwanya lapang, hatinya lapang, Masya Allah, ya rasanya tuh, gitu kan, ya. Begitu juga orang itu Bu biasanya, ya demennya sama harta tuh luar biasa, ya. Itu mau mengeluarkannya itu dihitung-hitung dulu, itu nggak mudah. Orang bisa infak itu nggak mudah, apalagi ketika dalam keadaan apa? Fil dharra, dalam keadaan yang tidak lapang, dalam keadaan yang kita membutuhkan. Betul ya Bu? Ya. Maka dalam amal-amal kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, bisa jadi kita melakukan satu kesalahan. Bukan cuma satu kesalahan, kesalahan. Betul kan? Ya. Bukan hanya itu, hubungan kita dengan orang lain bisa jadi kita juga melakukan kesalahan. Betul nggak Bu? Sudah di hati-hati, tapi kadang kita kepleset. Jangankan yang seperti itu, sama Allah aja. Ya Allah, hari ini habis ngaji, habis istighfar, habis ini, tapi ternyata ada saja yang membuat dosa ke diri kita. Kena lagi dosa, ya Allah. Benar gak Bu? Ya, maka manusia, yang namanya manusia, kita ini Bu, gak lepas dari yang namanya kesalahan, gak lepas yang namanya dari dosa. Saya tanya di sini, ada gak yang nggak punya dosa? Hah? Kalau ada yang nggak punya dosa di sini, dia paling berhak ngomong, ya kan? Bahkan yang ngomong saja dosanya juga banyak, ya kan? Ya, ada kekurangannya banyak, aibnya banyak, ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dosanya juga. Tapi apa yang membedakan antara orang muttaqin sama orang yang tidak bertakwa sama Allah ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa? Bukan berarti dia nggak pernah melakukan dosa, bukan berarti dia nggak pernah salah, bukan berarti dia bersih gitu, nggak ada sama sekali dosa-dosanya, nggak ada misalnya, nggak begitu, nggak pernah salah, enggak. Namanya manusia.
Ya, mereka adalah idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Kalau mereka melakukan satu kekejian atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, artinya dosa, berbuat dosa. Betul kan Bu? Ya, mendolimi diri kita sendiri itu ketika kita melakukan dosa berarti kita zalim pada diri kita sendiri. Ya. Nah, cirinya mereka adalah orang yang fastaghfaru. Bertaubat, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, mereka ingat zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Nah itu. Orang berbuat salah, berbuat dosa, dia langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, kalau orang yang nggak punya iman, nggak punya takwa di dalam dirinya, nggak punya takwa, itu mau dia berbuat dosa kayak gimana nggak merasa dia ingat sama Allah, nggak merasa dia salah. Ada nggak orang begitu? Jangan-jangan kita sendiri tuh, ya kan? Ya. Kita dosa tapi nggak merasa kalau itu dosa. Kita salah tapi nggak merasa kalau itu salah. Ya kan? Berapa kali kita begitu? Ya, udah gitu nggak ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertakwa, orang muttaqin itu, ya, dia dosa, dia melakukan kesalahan, yang melakukan fahisyah atau menzalimi dirinya apalagi orang lain. Ya kan? Dia langsung astagfirullahaladzim. Salah ini aku. Ya. Begitu kesalahan itu ada hubungannya sama orang lain, diburu orang itu. Segera dia minta maaf sama orang lain. Bu, maaf ya, tadi saya nggak sengaja, maksud saya bercanda. Ya kan? Kalau ada orang yang nggak merasa, ya padahal jelas-jelas menyakiti dengan omongan, dengan kata-kata dan perbuatan, gitu ya Bu ya. Kadang-kadang bukan kata-kata, bukan perbuatan, tatapan saja bisa menyakiti orang lain. Betul. Berontak. Iya. Ya kan? Orang digituin siapa yang nggak sakit hati Bu? Ya kan? Pulanglah ini temennya nangis ngambek, terus besok lagi nggak datang ke pengajian. Ditanya nggak ngerasa tuh yang natep. Si Anu kenapa deh nggak datang lagi? Nggak berasa Bu kemarin berbuat dosa. Udah itu kan menghina ya Bu ya, tatapan seperti itu ya. Bikin hati teman kita ya wajar digituin. Misalnya, ibu-ibu semuanya pada begini semuanya. Ya besoknya nggak datang lagi Bu ngaji. Ya kan? Nangis dia di rumah. Ya. Udah gitu yang giniin nggak ngerasa lagi, nggak ngerasa dosa. Ya. Dengan santainya, nape kemarin nggak datang ngaji? Ya Allah. Kata dia, ibu nggak merasa nyakitin perasaan saya. Kebangetan banget sih. Iya kan? Nah ini nih, ya orang yang muttaqin itu nggak begitu. Kalau dia melakukan satu perbuatan yang itu, ya perbuatan yang keji, perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang zalim, dia langsung ingat. Ada rambu-rambunya, ada sinyalnya di sini. Sinyalnya apa Bu? Bu, halo. Masih sama saya kan? Udah dibilangin loh, jangan ngomongin yang lain, ya kan? Ngomongin diri sendiri, gitu kan? Ngomongin diri sendiri. Sinyalnya tuh apa Bu? Kalau kita melakukan perbuatan yang fahisyah atau zalim itu, nggak enak. Di hati tuh nggak enak, rasanya nggak tenang, betul nggak? Dosa itu begitu. Rasanya nggak enak, nggak tenang. Aduh, perasaanku nggak enak, nggak tenang. Kayaknya si Anu tadi ini deh dia tersinggung sama aku gitu ya. Jangan terus dibenarkan perasaan begitu. Paling cuman perasaanku aja. Nah, kan sering begitu. Ya, kalau udah ngerasa nggak enak, buru Bu. Ya, mohon maaf ya gitu. Datanglah ke rumahnya, silaturahim. Bawain apa? Bakso semangkok. Iya kan? Oh berarti dia memang betul-betul nggak sengaja, kan begitu? Dimaafkan insya Allah. Ya, ini kriteria orang muttaqin. Sudah ada belum dalam pribadi diri kita? OTW Bu. Ya kan? OTW jadi muttaqin.
Kan begitu ya Bu ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kita tahu yang memberikan maghfirah, yang memberikan ampunan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa ya Bu ya, belum kita itu sudah suudzon sama Allah. Aduh nanti aku kalau nggak diampuni dosaku gimana? Jangan begitu. Aduh kalau doaku nggak dikabulin gimana? Aduh aku kalau amalku nggak diterima sama Allah gimana? Jangan merasa begitu. Sama siapa lagi kita berdoa meminta kalau bukan sama Allah, betul enggak? Ya. Kalau kita sudah suudzon sama Allah, kita mau bagaimana lagi? Ya kan, udah nggak punya tempat lagi kita. Maka naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai punya prasangka buruk sama Allah, karena yang sejatinya tempat kita ya Bu ya, segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan kita, yang tahu amal-amal kita, yang tahu maksud hati kita. Kalau kadang-kadang teman kita salah paham sama kita, tapi yang tahu bahwa kita maksudnya itu baik siapa Bu? Allah. Ya, maka teruslah beristighfar, minta ampunnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kriteria orang muttaqin di ayat ini. Ada berapa tadi Bu? Ada berapa? 5 ya Bu ya. Nah kira-kira dari 5 yang tadi disampaikan, ya kan? Tadi kan nomor 1 sudah suruh kasih nilai tuh. Dikasih nilai nggak tuh? Untuk dirinya sendiri kira-kira nilainya berapa? Ya kan? Nomor 1 apa sih tadi? Suka bersedekah. Iya, gemar berinfak, ya kan? Ya, hari ini dapat jilbab dari Bu Siti. Apa ya yang bisa aku berikan kepada Bu Siti? Kan begitu, dikasih apa Bu? Memberi lagi, kan begitu. Ya minimal, Masya Allah, nanti malam insya Allah Bu Siti bakal aku doakan dalam sepertiga malamku. Kan minimal begitu, betul nggak Bu? Kalau nggak bisa ngebales dengan ya yang serupa, baleslah dengan doa, kan begitu. Itu mentalnya orang muttaqin. Berapa kira-kira nilainya? Nilainya jangan ngomong, ya kan, dalam hati aja. Ya dalam hati aja. Yang kedua tadi apa Bu? Nahan emosi. Berapa kira-kira tadi nilainya? Dalam hati aja. Jawab dalam hati. Ya. Kemudian yang ketiga tadi memaafkan. Ya, menjadi pribadi yang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Oh, nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa gitu. Ya Bu, aku salah beliin jilbabnya. Tadinya mau dibeliin merah, ternyata jadinya hitam. Oh, nggak apa-apa Bu, alhamdulillah. Gampang kan? Ya kan? Ini kira-kira berapa nilainya kita tuh? Ya, seneng nggak kita maafin orang lain, mudahin urusan saudara kita nggak? Kan begitu? Ya, kemudian kita ini gemar nggak beramal soleh, berbuat kebaikan? Ya, berapa nilai kita? Yang kelima, seberapa sering kita ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat zalim, ketika melakukan kekejian, ketika kita melakukan kemaksiatan, langsung ingat sama Allah, langsung minta ampun sama Allah. Seberapa sering? Nah itu berapa nilai kita? Udah punya nilai masing-masing. Terus kemudian Bu, kalau misalnya Ibu terima rapor, itu tadi pelajarannya Eptanas cuma 5. Zaman dulu kita Eptanas kan cuma 5 ya Bu ya. Iya. Ini 5 nih, ya kan? Ini 5 ini kira-kira, ya kan? Angkanya merah semua atau hitam semua? Alhamdulillah, kan begitu. Kalau hitam semua kira-kira pada batas minimalis atau sudah maksimalis, begitu, ya kan? Ya mudah-mudahan hitam semua. Kalau yang batas minimalis ada keinginan insya Allah mudah-mudahan OTW menuju maksimal. Kita semuanya mah begitu, berusaha berupaya untuk menuju apa Bu? Yang lebih baik, terus diupayakan, dimaksimalkan, betul nggak Bu? Ya, kita ini kan manusia biasa, ya Bu ya. Pasti banyak kekurangannya dalam hal-hal ini saja. Kita kalau mau jujur masih banyak kurang-kurangnya, betul nggak Bu? Ya, maka kita berusaha berdoa sama Allah, minta sama Allah.
nengadah sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi kriteria-kriteria untuk saya. Mudah-mudahan ini nilai saya semakin lama semakin bertambah, makin baik ketakwaan kita, makin baik keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Bu, kalau ibarat kata kita ditakar, diukur ya Bu ya, ketakwaan kita itu Ibu sudah punya angkanya, betul gak? Sudah punya angkanya, sudah punya barometernya. Oh ternyata aku di angka 6. Kan ada ya? Kalau punya angka 6, pengen gak ke angka 7? Ya. Bagaimana kalau anak pengen belajar, pengen ke angka 7, punya nilai 7 dari angka 6, apalagi dari angka 5 misalnya, digenjotkan Bu ujiannya, belajarnya, betul gak? Ya dilaluin itu ujiannya, belajar terus, berupaya terus supaya naik nanti dari angka 6 menuju angka 7. Ya. Begitu seterusnya. Kita udah punya barometer tuh. Ya. Selama ini kan kita nggak kepikiran begitu. Ya mengukur nilai ketakwaan di diri kita. Ya. Terus bagaimana supaya nilai kita semakin hari makin bertambah, kan begitu Bu? Ya, upaya untuk menjadi kriteria yang tadi disampaikan, sama apalagi Bu? Dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang kenceng, rayu Allah dengan apa Bu? Dengan banyak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir itu adalah bitilawatil Quran. Banyakin baca Al-Quran, insya Allah itu nanti semakin bersih diri kita, semakin bersih pribadi kita, semakin baik pribadi insya Allah. Ya, maka di ayat selanjutnya apa yang Allah janjikan adalah ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Orang-orang yang punya kriteria seperti tadi, Ibu, kalau misalnya ada 5 kriteria tadi, ada pada diri teman kita seneng gak Bu temenan sama orang yang seperti itu? Seneng gak? Ada pada tetangga kita, seneng gak tetanggaan sama orang yang seperti itu? Betul kan? Ya, ada pada suami kita, ada pada anak-anak kita, betapa nikmat hidup kita, betul gak? Ya, Masya Allah gitu. Ya, maka upayanya kita membangun diri menjadi seorang yang muttaqin tadi bukan hanya sendiri tapi berjamaah agar kita kondusif ya. Karena kalau soleh sendirian itu susah, berat ya Bu ya. Kayak orang lagi puasa Syawal itu beratnya luar biasa. Benar kan? Karena dia puasa sendirian. Yang lainnya pada makan bakso gitu kan ya. Dia nggak makan bakso, kenapa? Karena lagi puasa. Yang lainnya pada makan ketupat, makan rendang gitu kan ya. Ya, dia nggak makan sendiri, kenapa? Karena dia lagi puasa. Berat kan? Tapi kenapa kalau puasa Ramadan begitu mudah? Karena kondisinya semua orang puasa, itu yang menjadikan mudah. Soleh pun begitu, ketakwaan, keimanan pun begitu. Kalau kejaganya sendirian, lingkungannya tidak, maka berat, luar biasa berat. Ya Bu ya. Maka kalau kita lingkungannya, temennya, ya, keluarganya itu ikut menjadi orang yang soleh, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pahalanya? Ulaika jazaohum maghfirah. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Masya Allah, ya. Maghfiratum mir rabbihim, dari Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan, terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan dia masuk ke dalam surga yang di bawahnya ada air yang mengalir, tidak ada henti-hentinya. Kemudian apa? Selamanya dia ada di sana. Masya Allah. Ya Bu ya. Ini nanti mudah-mudahan kalau udah ada masuk surga itu, belok kanan sedikit, jamaah at-ta'awun. Ya kan? Lagi jalan-jalan nih di surga, belok kiri dikit, ketemu jamaah at-ta'awun lagi.
ya kan? Jalan lagi ngarep, madep gitu kan? Ibu ketemu lagi jamaah at-ta'awun. Jadi ada bagian surga yang dipenuhi oleh jamaah at-ta'awun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pengennya kan begitu. Baik ya Bu ya. Jangan cuma di dunia aja kita ngumpul. Ya kan? Di surga juga insyaallah mudah-mudahan kita ngumpul. Ya. Kemudian apa tadi yang terakhir, wa ni'ma ajrul amilin. Dan inilah ya sebaik-baiknya pahala atau balasan orang-orang yang beramal. Masya Allah. Ya, paham betul beramal baik itu tidak gampang, tidak mudah. Semua tadi yang dibahas 1 sampai 5 itu perjuangan semuanya. Maka Allah pasti balas dengan ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik pahalanya. Jadi ini ayat yang terakhir kita bahas 130 berapa Bu? 36. Itu jadiin motivasi kita. Kalau berat kita mau bersedekah, kan pengen masuk surganya Allah, pengen dapat sebaik-baik pahala di sisi Allah, kan begitu? Maka insya Allah akan menjadi ringan dan mudah. Betul Bu? Ya. Kalau berat mau memaafkan, begitu juga. Kan pengen mendapatkan kebaikan di sisi Allah, pengen mendapatkan surganya Allah, ya, maka insya Allah semua yang berat menjadi ringan. Alhamdulillah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya dan Allah berikan kita kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Ibu-ibu saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan, jangan lupa doain guru-gurunya juga, doain saya ya, mudah-mudahan Allah banyak memberikan ampunan, Allah banyak memberikan maghfirah, dan Allah memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan ayat yang kita bahas hari ini. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.